Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satria Rizky Prasetyo. Saya dari Departemen Teknik Geofisika, Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan gurun dan aktivitas angin, di mana ini adalah salah satu mata kuliah dari geologi fisik. Sebelumnya, eh, kita akan membahas apa aja sih di chapter ini. Jadi, pada chapter 18 atau gurun dan aktivitas angin ini, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, distribusi gurun. Yang kedua, beberapa ciri-ciri dari gurun. Yang ketiga, ciri-ciri gurun di barat daya Amerika Serikat. Yang selanjutnya ada aktivitas angin, yang di mana aktivitas angin ini terdiri atas erosi angin dan transportasi, dan juga pengendapan angin. Dan nanti di akhir akan ada ringkasan, dan juga ada pembahasan soal-soal latihan dari chapter 18. Oke, jadi teman-teman, sebelumnya di bab 13, bab 16 sampai 17, bab 18, kita telah banyak membahas tentang erosi, baik itu erosi massal, sungai, air, tanah, gravity, dan sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu agen erosi yang dimana erosi ini disebabkan oleh angin atau wind gitu. Nah, objek yang paling banyak dibahas di chapter ini adalah terkait dengan gurun, teman-teman. Kenapa? Eh, Ketika kita membahas tentang agen erosi angin berkaitan dengan gurun, hal itu karena gurun dan aksi angin itu eh, dibahas secara bersamaan karena memiliki keefektivitas keefektifan yang khusus di angin dan juga di daerah yang kering seperti gurun. Itu. Tapi itu bukan menutup kemungkinan kalau semisal angin itu nggak bisa mengerosi daerah selain gurun, bisa. Tapi lebih efektif ketika dia mengerosi daerah di gurun, seperti itu. Jadi, tadi kan sempat dibahas ya, gurun. Gurun itu apa sih? Jadi gurun itu adalah wilayah dengan curah hujan yang rendah. Jadi kita dapat kategorikan bahwasanya kata gurun itu eh, banyak sekali yang kita berpikir. Gurun itu merujuk pada banyak hal. Misalnya ketika kata gurun disebutkan, kita akan terpikirkan suatu bukit pasir yang besar, atau suatu tanah yang banyak, atau daerah-daerah di Timur Tengah, dan sebagainya. Tapi sebenarnya gurun sendiri itu didefinisikan sebagai wilayah dengan curah hujan yang rendah. Sebuah wilayah itu diklasifikasi sebagai gurun ketika dia memiliki iklim yang termasuk dalam iklim kering atau gersang dengan curah hujan yang kurang dari 25 cm per tahunnya. Dah, gurun itu juga dicirikan dengan kondisi biosfernya. Apa? Yaitu biosfer di daerah gurun itu mencerminkan suatu kekeringan udara dan jarangnya ada curah hujan. Sehingga tanaman-tanaman yang ada di gurun juga akan beradaptasi dengan kondisi lingkungannya. Di mana sebagian besar tanaman di gurun itu memiliki daun yang kecil, sehingga mengurangi penguapan. Contohnya seperti itu. Dan dia juga memiliki batang yang tebal, sehingga dapat menyimpan air ketika hujan datang. eh di sini adalah gambar yang pertama, ada gambar 18.1, di mana menggambarkan kondisi gurun dan tanaman atau biota yang ada di gurun, di mana tanaman pada gurun itu sendiri, dapat kita lihat, dia memiliki daun yang sangat kecil, tipis bahkan, dan runcing biasanya, dan notabene kecil. Di sini dia beradaptasi dengan lingkungan gurun yang gersang dan panas, di mana dia dapat mengurangi penguapannya. Seperti itu. Oke. Setelah kita bahas pendahuluan, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang pembagian dari gurun itu sendiri. Jadi, gurun itu sangat jelas bahwasanya dia terkait dengan atmosfer. Kenapa? Karena iklim sendiri itu disebabkan oleh sirkulasi udara yang biasanya kering. Kalau di gurun ya, dipengaruhi oleh iklim yang kering. Gurun, atmosfer, hidrosfer itu saling terkait dalam berbagai hal. Air dari hidrosfer itu harus menguap untuk menjadi bagian dari atmosfer. Udara di atas lautan itu cenderung lembab. Jika kondisi ini menyebabkan udara tersebut menjadi kering, sebelum bersirkulasi ke wilayah kering, hujan nggak akan terjadi. Dan ketika hujan itu jarang terjadi, maka gurun akan terbentuk. Seperti itu. Nah, teman-teman, sebenarnya gurun itu juga memiliki suatu zona khusus di permukaan bumi. Jadi, gurun sendiri itu akan banyak berada di sekitar lintang 30 derajat utara dan 30 derajat selatan. Kenapa? Karena pada lintang tersebut
udara itu memanas dan naik di Khatulistiwa dan bergerak ke utara dan selatan untuk turun. Di mana? Di sekitar lintang yang saya sebutkan tadi, 30 derajat utara dan 30 derajat selatan. Sehingga banyak sekali gurun-gurun itu yang berada di daerah tersebut. Nah, udara yang turun melalui atmosfer itu akan terkompresi oleh berat udara di atasnya. Saat udara terkompresi, suhunya itu akan meningkat. Dan saat suhunya meningkat, udara itu dapat menampung lebih banyak uap air. Penguapan air dari permukaan tanah ke udara hangat dan kering begitu besar di bawah sabuk udara yang turun, sehingga kelembapan yang jarang kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Nah, dua sabuk itu adalah sabuk yang berada pada lintang 30 derajat utara dan 30 derajat selatan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di gambar ini. Jadi pada gambar 18.2 ini, itu adalah sirkulasi udara global yang ada di permukaan bumi. Di mana panah merah itu menunjukkan angin yang ada di permukaan. Bergeraknya kemana sih angin itu? Nah, di sini juga ada garis putus-putus yang kalau garis yang ada di tengah, yang garis tidak putus, itu adalah garis khatulistiwa. Sedangkan di atas dan di bawahnya itu ada garis putus-putus yang merupakan lintang 30 derajat. Yang dimana yang atas adalah lintang 30 derajat utara dan 30 derajat di bawahnya. Sedangkan pada gambar 18.3 itu adalah distribusi gurun nonpolar di dunia. Yang dimana sebagian besar gurun itu sendiri berada pada garis di lintang 30 derajat utara dan 30 derajat selatan. Ini bisa kita lihat ya. Di 30 derajat utara itu ada gurun Sahara, ada Arab, daerah Timur Tengah, dan juga ada di daerah eh, Kanada mungkin ini di sini ya. Dan di sini warna yang oranye tua itu menandakan kering, di mana kurang dari 25 cm per tahun. Sedangkan yang sedikit kuning itu semi kering, di mana memiliki curah hujan sekitar 25 sampai dengan 50 cm per tahunnya. Di bagian selatan juga ada gurun, yaitu di Australia dan di sekitar eh, bawah di sini, di Amerika bagian selatan. Nah, selanjutnya interaksi seperti ini ya teman-teman. Tidak semua gurun itu terletak pada sabuk lintang 30 derajat. Itu perlu kita garis bawahi. Interaksi dengan geosfer juga dapat membantu mengontrol lokasi gurun. Jadi nggak hanya pengaruh dari lokasi lintangnya saja, tapi juga ada interaksi dengan geosfer yang dapat mengontrol lokasi gurun. Beberapa gurun itu merupakan hasil dari bayangan hujan. Nah, bayangan hujan itu apa sih? Jadi, bayangan hujan itu adalah wilayah kering di sisi hilir pegunungan, yang dimana dia akan membentuk suatu zona yang disebut sebagai zona bayangan hujan. Ini contohnya dari zona bayangan hujan sendiri itu ada di bagian gurun barat Amerika Serikat seperti di Nevada dan utara Arizona, yang dimana sebagian besar disebabkan oleh efek bayangan hujan dari pegunungan Sierra Nevada di timur California. Nah, jarak yang jauh dari laut itu merupakan faktor lain yang dapat menyebabkan terbentuknya gurun. Kenapa? Kenapa kalau jauh dari laut itu dapat menyebabkan terbentuknya gurun? Karena sebagian besar curah hujan itu berasal dari air yang menguap dari laut. Nah, iklim yang kering di wilayah gurun yang luas, terutama di China, yang terletak jauh di utara garis lintang 30 derajat utara, disebabkan oleh lokasinya di bagian dalam benua dan efek bayangan hujan di pegunungan seperti Himalaya. Karena kita tahu sendiri bahwasanya Cina itu memiliki gurun Gobi di sini, yang dia itu berada di zona bayangan hujannya Gunung Himalaya. Padahal dia jauh dari 30 derajat utara, tapi dia bisa bentuk gurun. Kenapa? Karena dia ada di tengah-tengah benua yang cukup besar, yaitu benua Asia. Gurun itu juga cenderung berkembang di pantai tropis yang berdekatan dengan arus laut dingin. Arus laut dingin itu mengalir di sepanjang tepi barat benua, mendinginkan udara di atasnya. Udara laut yang dingin menghangat saat bergerak di atas daratan, menyebabkan evaporasi tinggi dan hujan sedikit di pantai. Efek ini terutama terlihat di pantai Pasifik Amerika Selatan dan pantai Atlantik Afrika, serta dalam skala yang lebih kecil di Australia bagian barat. Nih, di sini dan juga di bagian sini. Selanjutnya, kita akan mengenal istilah yang namanya gurun kutub.
Jadi tidak semua gurun itu panas. Walaupun memang bayangan kita ketika kita mendengar kata gurun pasti akan melihat suatu atau membayangkan hal yang daerah luar pasir yang sangat panas. Tapi sebenarnya ada yang namanya gurun kutub, teman-teman. Jadi gurun kutub apa? Udara dingin yang turun di sekitar kutub utara dan kutub selatan. Mungkin bisa dilihat di gambar 18.2 tadi. Di sini kutub utara dan kutub selatan. Dia dapat menciptakan suatu gurun kutub yang dimana memiliki iklim kering disertai lapisan salju atau es. Nah, seluruh benua Antartika adalah gurun. Begitu pula sebagian besar Greenland dan bagian utara Alaska, Kanada, dan Siberia. Jadi kutub itu sebenarnya juga termasuk gurun. Nah, di gambar 18.4 ini adalah contoh bagaimana suatu konsep bayangan hujan itu sendiri terbentuk, zona bayangan hujan dapat terbentuk. Jadi di sini ketika hujan itu terjadi di dekat hujan jatuh di salah satu sisi gunung, udara hangat dan lembab akan naik dan menciptakan satu wilayah bayangan hujan di mana tercipta udara yang kering dan penguapan dari kompresi dan pemanasan membentuk gurun di sini. Selanjutnya, kita juga akan membahas karakteristik-karakteristik yang ada pada gurun. Jadi, karena curah hujan yang rendah, gurun itu memiliki sistem drainase dan topografi yang berbeda dari daerah beriklim lembab. Sungai di gurun itu biasanya mengalir secara intermittent, di mana airnya itu mengalir di permukaan setelah badai. Tetapi, selama sebagian besar tahun, dasar sungainya itu kering. Jadi, eh, sungai mengalir secara intermittent itu ketika sebagian besar itu sungai di gurun itu tidak mengalir secara terus-menerus, tapi hanya selama periode waktu tertentu. Misalnya ketika hujan deras, maka sungai itu akan mengalir. Tapi ketika mengalami musim yang panas sehingga tidak terjadi hujan, sungai itu akan menjadi kering. Contohnya seperti sungai di Colorado di bagian barat daya Amerika Serikat dan juga sungai Nil di Mesir. Itu, oh maaf, maksudnya ini pengecualian ya untuk sungai di Colorado di barat daya Amerika Serikat dan sungai Nil di Mesir. Itu pengecualian yang menonjol. Kenapa? Karena kedua sungai ini itu disuplai oleh curah hujan yang tinggi di pegunungan jauh, sehingga alirannya sampai ke dua sungai tersebut dan cukup untuk mempertahankan aliran sungai di wilayah kering dengan evaporasi tinggi. Tapi banyak wilayah gurun itu memiliki sistem drainase internal, di mana aliran sungai itu mengalir menuju cekungan yang terkurung daratan daripada menuju laut. Jadi, eh, banyak sekali wilayah di gurun itu, aliran-aliran sungainya itu tidak menuju ke laut, tapi malah menuju ke cekungan yang terkurung dalam daratan, di mana permukaan cekungan yang terkurung itu berfungsi sebagai tingkat dasar lokal. Karena setiap cekungan umumnya terisi hingga tingkat yang berbeda dari cekungan tetangganya. Nah, erosi gurun, erosi di gurun itu dapat dikendalikan oleh banyak tingkat dasar lokal yang berbeda. Saat cekungan terisi dengan sedimen, peningkatan permukaan yang menyebabkan peningkatan tingkat dasar suatu situasi yang jarang terjadi di daerah lembab atau basah. Nah, pada gambar 18.5, ini kita dapat melihat sebuah mobil van yang hanyut dalam banjir bandang yang terjadi di Taman Nasional Death Valley pada 18 Agustus 2004. Jadi setelah hujan yang lebat itu menyebabkan curah hujan eh, 0,33 inci dalam 20 menit. Dua orang tewas dalam banjir bandang tersebut. Dan badai menyebabkan kerusakan parah pada jalan saluran air dan saluran pembuangan, serta menutup Taman Nasional selama lebih dari seminggu. Jadi, hujan yang terjadi di gurun itu biasanya disebabkan oleh badai petir, di mana aliran air yang jika hujannya lama dan memiliki intensitas yang tinggi, maka dia akan menyebabkan banjir lokal yang mendadak dengan debit yang tinggi. Dan ketika durasinya itu singkat, maka akan disebut sebagai banjir bandang. Banjir bandang ini lebih umum terjadi di daerah kering. Kenapa bisa lebih umum terjadi banjir bandang di daerah kering? Itu karena banjir bandang itu eh gini. Jadi banjir bandang itu dapat mengubah aliran sungai yang biasanya kering menjadi arus deras dalam waktu singkat setelah badai petir. Jadi kalau kita lihat di gambar ini adalah salah satu penyebab dari banjir bandang. Nah, karena partikel tanah yang ada pada gurun itu tidak dapat eh,
Pokoknya gurun tuh gersang sehingga tanamannya sedikit dan tanahnya telah terpapar panas yang cukup lama, maka air itu tidak bisa masuk secara optimal sehingga air itu akan run off, akan berjalan dan terjebak di daerah atasnya sehingga menyebabkan banjir bandang tadi. Dan banjir bandang itu karena juga air tidak tertahan oleh akar tanaman. Jadi banjir itu sekali dapat mengikis permukaan tanah di daerah gurun secara sangat efektif. Akibatnya apa? Sungai di gurun itu biasanya sangat kaya akan sedimen karena banyak sekali pasir yang diangkut. Nah, banjir bandang yang dapat dengan mudah mengikis sedimen itu cukup untuk menjadi aliran lumpur. Dan ini telah dibahas di bab 13. Nah, saluran sungai di gurun itu memiliki penampilan yang khas. Kenapa? Karena daya erosi yang besar dari banjir, terutama banjir bandang tadi, dan sifat aliran sungai yang tidak teratur. Sebagian besar, saluran sungai itu biasanya kering dan tertutup pasir dan kerikil yang hanya dipindahkan selama banjir bandang yang jarang sekali terjadi. Nah, pengikisan yang cepat oleh air banjir pengikisan yang cepat oleh air banjir yang dimana mengandung sedimen itu cenderung menghasilkan lembah sempit dengan dinding vertikal yang landai, yang landai datar, yang dimana dipenuhi oleh kerikil. Saluran semacam ini sering disebut sebagai aroyos atau lembah kering. Nah, di sini adalah gambar grafik 6, yaitu topografi Badlands, punggung tajam dan saluran bentuk V, yang tererosi pada batuan lempung di daerah kering dengan tanaman yang jarang. Ini Taman Nasional Badlands di South Dakota. Jadi em, kita perlu tahu bagaimana sih gurun itu sering mengalami masalah serius terkait terutama di lembah gurun ketika curah hujan itu datang. Mungkin kita bisa bayangkan, dalam buku ini digambarkan bahwa ketika kita berkemah di dasar lembah untuk menghindari angin gurun yang kencang, dan apabila terjadi suatu hujan yang cukup besar, itu dapat menyebabkan suatu bencana yang sangat mengerikan, seperti yang terjadi pada musim panas 1997, ketika dinding air serupa itu menerjang area samping di Taman Nasional Grand Canyon, Arizona. Pada Agustus 2004, dua orang tewas di Taman Nasional Death Valley, California, ketika kendaraan mereka terbawa banjir bandang, seperti pada gambar tadi. Nah, kita perlu menggarisbawahinya jauhi lembah gurun jika ada tanda-tanda hujan. Kenapa? Karena air itu dapat bergerak sangat cepat, terutama ketika hujan. Kenapa bisa sangat cepat? Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya tidak ada penahan yang dapat menahan air tersebut. Tanamannya sangat sedikit di gurun dan airnya juga sedimentasi di atasnya itu sangat mudah bergerak, terutama disebabkan oleh angin. Nah, ketahanan beberapa batuan terhadap pelapukan dan erosi itu sebagian itu dipengaruhi oleh iklim. Jadi, salah satu pengaruh dari pelapukan batuan dan erosi itu dipengaruhi oleh iklim. Di iklim yang lembab atau basah, batu kapur itu mudah larut dan dia akan membentuk dataran rendah di permukaan bumi. Sebaliknya, di iklim gurun yang dia cenderung kering dan bahkan gersang, kurangan air, itu akan membuat batu kapur menjadi tahan sehingga dia dapat membentuk bukit dan tebing di gurun. Sama seperti batu pasir dan juga batu konglomerat. Aliran lava sebagian besar, batuan beku dan metamorfik itu juga tahan. Batu lempung adalah batuan yang paling tidak tahan di gurun. Sehingga biasanya batu lempung itu akan tererosi lebih dalam daripada jenis batuan lain dan membentuk lereng yang lebih landai atau topografi badland yang digambarin topografi badland. Nah, tanah di gurun itu lebih mudah tererosi oleh angin dan hujan yang lebat. Kenapa? Karena tanaman yang membantu mengikat tanah itu di iklim yang kering itu sangat jarang ditemukan di gurun. Tapi perlu kita garis bawahi juga bahwasanya iklim itu hanyalah salah satu faktor dari banyaknya faktor yang menentukan bentuk dan penampilan suatu tanah. Ini perlu kita garis bawahi juga. Struktur batuan itu adalah faktor yang lain. Sebagai contoh, pada bagian eh, berikutnya nanti kita akan melihat dua wilayah struktural yang berbeda di gurun bagian barat daya Amerika Serikat. Di sini kita akan membahas
di bab selanjutnya ya, yaitu bab fitur gurun di bagian barat daya Amerika Serikat. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat Plateau Colorado dan Provinsi Basin and Range dan Basin and Range Province di barat daya Amerika Serikat. Jadi, sebagian besar wilayah barat daya Amerika Serikat itu memiliki iklim yang kering atau semi kering. Sebagian karena letaknya dekat dengan lintang 30 derajat seperti yang di awal tadi, terutama dibilang lintang 30 derajat utara, dan sebagian itu karena efek bayangan hujan dari pegunungan Sierra Nevada dan pegunungan lainnya, karena di sana juga cukup banyak pegunungan. Nah, di wilayah dengan hujan yang rendah ini terdapat dua area dengan struktur geologi yang sangat berbeda. Salah satunya adalah dataran tinggi Colorado, Colorado Plateau di sini. Dan yang lain adalah Basin and Rest Province, Basin dan pegunungan di sini, karena dia daerah di belakangnya Nevada, Sierra Nevada ini. Nah, dataran tinggi Colorado itu terletak di sekitar titik yang dikenal sebagai Four Corners, di mana negara bagian utah Colorado, Arizona, dan New Mexico bertemu di satu titik. Batu-batuan di permukaan dataran tinggi Colorado sebagian besar berupa lapisan sedimen yang datar dengan ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut. Batu-batuan ini terpapar dengan baik di Grand Canyon, Arizona, karena lapisan batu tersebut berada jauh di atas permukaan laut. Mereka rentan terhadap erosi akibat curah hujan yang sedikit di wilayah tersebut. Nah, lapisan batu yang datar dan tahan erosi seperti apa? Seperti batu pasir, batu kapur, dan aliran lava. Dia akan membentuk suatu dataran tinggi, wilayah luas dengan puncak datar yang terangkat di atas tanah sekitarnya dan dibatasi tidaknya oleh tebing. Nah, di sini kita juga akan mengenal istilah-istilah, yaitu eh, sisa-sisa lapisan batuan tahan erosi mungkin itu akan tertinggal. Jadi, ketika erosi itu terjadi, akan ada sisa-sisa batuan yang mungkin akan tertinggal dan tidak dapat tererosi. Dan dia akan membentuk suatu dataran tinggi. Ada dataran tinggi yang berpuncak datar yang kita sebut sebagai mesa dan bukit sempit atau batas atau bute. Jadi mesa itu apa? Mesa itu adalah bukit luas dengan puncak datar yang dibatasi oleh tebing dan ditutupi oleh lapisan batuan yang tahan erosi. Jadi mesa itu adalah bukit yang luas dengan puncak datar dibatasi oleh tebing dan dia tahan erosi. Sedangkan bute atau butte itu adalah bukit yang sempit, kebalikan dari mesa yang luas. Bute sempit dari batuan tahan erosi juga dengan puncak yang datar dan sisi yang sangat curam. Nah, sebagian besar putih ini terbentuk melalui erosi berkelanjutan dari mesa. Jadi ketika mesa pun juga lambat laun akan mengalami erosi dan menjadi putih. Dan istilah putih juga digunakan dalam berbagai negara dengan bukit-bukit yang terisolasi. Nah, dataran tinggi Colorado juga ditandai oleh lipatan-lipatan yang cukup aneh berbentuk tangga lakukan pada lapisan batuan yang dimana itu disebut sebagai monoklin. Nah, erosi pada monoklin ini dan juga lipatan-lipatan yang lain itu akan meninggalkan lapisan batuan yang tahan erosi menonjol di atas permukaan di sebagian ujung bukit. Kita akan lihat gambar 18.9 ya, untuk jelasnya. 18.9. Nah, di sini ini dia gambarnya yang tererosi monoklin. Jadi sebagai ada gambar. Nah, eh, lapisan batuan yang tahan erosi dan miring tajam itu akan tererosi membentuk hogback. Apa itu hogback? Jadi hogback itu adalah eh, punggung bukit tajam dengan lereng yang curam. Nah, selain itu, lapisan tahan erosi yang miring dengan sudut landai itu akan membentuk cuesta. Cuesta itu apa? Bentuk cuesta dengan satu sisi curam dan satu sisi yang landai. Kita perlu menggarisbawahi bahwasanya dataran tinggi, monoklin, hogback, dan cuesta itu bukan hal yang anomali atau unik bagi gurun. Jadi
hal-hal seperti itu adalah fitur permukaan yang ditemukan di semua iklim. Tetapi spesial untuk yang terpapar dengan baik di gurun karena tanahnya itu tipis dan vegetasinya yang jarang sehingga hogback, questa, monoclin itu lebih banyak atau lebih normal ditemukan di gurun ya kebanyakan. Selanjutnya kita juga membahas tentang basin dan range province. Ditandai oleh pegunungan yang berbukit-bukit dan terjal. Dia dipisahkan oleh dataran lembah yang datar. Kita akan lihat di gambar 18-10 nanti. Terus kita juga akan mengenal blok-blok batuan yang membentuk pegunungan dan lembah-lembah yang dibatasi oleh patahan. Patahan itu apa? Patahan itu seperti yang pernah dibahas di video-video sebelumnya. Jadi patahan itu adalah retakan di permukaan tanah di mana telah terjadi pergerakan. Lebih lengkap terkait patahan itu dibahas di bab 6. Jadi kembali ke bahasan basin dan range province. Pergerakan pada patahan itu telah menurunkan lembah-lembah relatif terhadap pegunungan di sekitarnya untuk mengakomodasi penipisan dan perpanjangan kerak bumi. Kita akan lihat di gambar 18-11. Jadi pertama kita akan lihat gambar 18 di sini, gambar 18-8. Ini adalah bentuk dataran tinggi di Colorado yang di A. A itu adalah mesa dan bukit batu. Bukit batu ini dan mesa dataran yang tinggi, dataran-dataran luasnya ini di lembah Monumen Arizonia dan merupakan area batuan sedimen yang tererosi dan berlapis horizontal. Horizontal cukup landai. Sedangkan yang di B itu penarikan erosi tebing di tepi dataran tinggi dapat meningkatkan mesa dan bukit batu sebagai sisa-sisa erosi dataran tinggi. Jadi untuk tahu lebih jelasnya ini adalah mesa di sini, ya dataran tinggi dan luas. Dia akan terkikis dari bukit di sebelahnya. Selanjutnya, jadi di bab 16 kemarin sempat dibahas terkait dengan sungai dan banjir, di mana di sana juga membahas sempat menyinggung terkait dengan kipas aluvial atau fan aluvial. Jadi fan aluvial itu adalah material eh, ketika suatu material batu dari pegunungan yang dibawa oleh banjir bandang dan aliran lumpur itu akan diendapkan di dasar pegunungan. Nah, itu disebut sebagai fan aluvial. Fan aluvial sendiri akan lebih banyak dibahas di bab 16 di mana dia terbentuk di tempat saluran sungai tiba-tiba melebar saat mengalir dari lembah-lembah sempit ke lantai lembah yang terbuka menyebabkan penurunan kecepatan dan pengendapan sedimen yang sangat cepat. Nah, di sini adalah gambar 16-9 di mana pada gambar A ini lipatan monoklin itu berundak seiring tererosi sehingga lapisan batuan yang tahan erosi membentuk hogbench. Hogbench di sini. Nah, ini dia. Dan juga cuesta. Dan fitur-fitur ini sebenarnya bukan anomali, tapi fitur yang memang normal terjadi di gurun. Dan yang B, ini adalah monoklin di dekat Mexican Head, Utah. Batuan di bagian atas dan bawah horizontal, sedangkan batuan di tengah itu miring. Dari bagian di atas dan di bawahnya itu horizontal, tapi di tengahnya miring. Nih, yang miringnya cukup tajam juga, menurun ke kanan. Ini kelihatan ya, miring-miringnya. Dan tapi atasnya tuh horizontal, bawahnya horizontal. Ini bentuk hogback, ini bentuk cuesta. Hogback yang cukup curam, sedangkan cuesta yang cukup landai. Gambar dalam detik 10 ini adalah topografi Basin and Ridge di Death Valley, California. Di kejauhan, pegunungan Panamin yang dibatasi oleh patahan tuh menjulang lebih dari 3 kilometer. Di atas Death Valley, ini Death Valley-nya. Vent aluvial raksasa di sini, ini vent aluvial. Di kaki pegunungan menunjukkan pola aliran sungai yang bercabang-cabang. Ini ada, kalau dilihat secara jelas tuh ada seperti rel atau jalannya di sini. Ini merupakan bentuk vent aluvial yang dimana memiliki cabang-cabang untuk aliran sungainya. Sedimen butir halus dan endapan garam itu mendasari playa di latar depan van aluvial tersebut bersatu membentuk bajada. Seperti itu. Mungkin ada beberapa kata-kata yang mungkin agak bingung. Di sini akan dijelaskan ya. Hmm. Nah, di sini juga ada gambar 11 yaitu perkembangan bentuk lahan yang terkait dengan topografi basi dan range. Di mana gambar A itu di sini ada van aluvial, ada lembahnya, jajaran pegunungannya, juga ada pergerakan dari patahan di sini. Lalu di gambar C ketika tererosi, gambar B dulu, ketika
fan aluvialnya semakin besar dan bagian deretan di atasnya itu semakin terkikis erosi, terus juga terbentuk danau playa di bagian tengahnya. Di bagian C, kipas aluvial semakin besar dan tanah di atasnya semakin landau, jadi penarikan tebing juga, terbentuk bajada di sini. Dan yang di D, nantinya ketika sudah tertutup semua akan terbentuk kipas yang baru. Dan gerakan patahan yang kembali aktif dapat memungkinkan urutan sedimen tebal mengisi lembah. Seperti itu. Jadi ada beberapa kata-kata yang mungkin belum diketahui. Yang pertama ada danau playa. Jadi jika tidak ada saluran pembuangan yang mengalirkan lembah, air air aliran itu dapat terkumpul dan membentuk suatu danau pelaya di sini. Jadi karena tadi delta Van Alluvial itu adalah salah satu bentuk akibat dari banjir, jadi dia air yang membawa berbagai sedimen, dia akan jatuh dari eh, tebing di sini, dia jatuh dan jika semakin banyak air itu juga akan terakumulasi dan berkumpul. Ketika sedimen tertinggal di bawah, air itu juga bergerak hingga dia membentuk suatu danau pelaya di lantai lembahnya. Danau Playa ini biasanya sangat dangkal dan sementara saja, hanya bertahan beberapa hari setelah hujan lebat. Setelah danau menguap, lapisan tipis lumpur halus mungkin tertinggal di dasar lembah, dan lumpurnya akan mengering di bawah sinar matahari, membentuk playa. Playa atau permukaan yang sangat datar yang didasari oleh tanah liat keras yang retak. Nih, kita lihat gambar 18,12 dan 18,11 ya. Nah, ini ada playa di sini. Ini permukaan playa yang retak berlumpur seperti ini. Jadi tanahnya liat dan dia itu retak-retak dari pelaya. Selanjutnya juga ada bajada. Bajada itu apa? Jadi bajada itu adalah eh, ketika penumpukan terus-menerus di dasar pegunungan itu akan membentuk bajada, yaitu permukaan penumpukan yang luas dan landai yang terbentuk dari penggabungan van alluvial individu. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, bajada itu di sebelah sini. Jadi ketika dua van alluvial itu saling bertumbukan, saling bertemu, dia akan membentuk bajada. Bajada itu jauh lebih luas daripada van alluvial tunggal dan dapat memiliki permukaan yang bergelombang lembut akibat penggabungan van alluvial berbentuk kerucut. Selanjutnya juga ada pedimen. Pedimen itu apa? Ini ada pedimen di sini ya. Pedimen itu apa sih? Jadi pedimen itu adalah permukaan yang landai, sering ditutupi lapisan kerikil yang terpotong ke dalam batuan padat gunung. Dan kalau di gambar ini, pedimen yang mana? Pedimen yang ini adalah pedimen. Pedimen itu berkembang ke arah hulu dari bajada seiring mundurnya front gunung dan sulit untuk membedakan dari pedimen dari permukaan bajada dan di hilir. Karena keduanya itu memiliki kemiringan dan penutup kerikil yang sama. Tapi pedimen bagaimanapun adalah permukaan erosi. Biasanya didukung oleh batuan padat, sementara permukaan bajada adalah permukaan deposisi yang mungkin didukung oleh ratusan meter sedimen. Seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini adalah bendungan aluvial di dasar ngarai pegunungan Death Valley, California. Dataran garam putih di latar depan merupakan bagian dari Danau Playa. Ini Danau Playa tadi yang retak-retak. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang aktivitas angin. Jadi, eh, angin itu seperti yang disampaikan di awal, dia adalah agen yang penting dalam erosi endapan di iklim apapun, especially di gurun. Tapi sebenarnya angin itu penting di iklim apapun, asalkan partikelnya sedimen di suatu daerah itu longgar dan kering. Nah, kebanyakan di gurun itu memiliki partikel yang longgar dan kering. Makanya angin itu sangat berpengaruh di erosi gurun. Nah, angin itu hanya dapat mengangkut sedimen halus dari pasir, lumpur, dan tanah liat. Namun, angin dia itu walaupun hanya bisa mengangkat partikel-partikel sedimen yang longgar dan kering, angin itu tidak seperti air yang terikat oleh saluran yang mengalir. Sehingga angin itu dapat memiliki dampak yang luas di area yang sangat luas. Seperti itu.
Berbeda dengan air yang harus ada salurannya. Kalau angin kan nggak perlu saluran, jadi dia memiliki dampak yang luas. Secara umum, semakin kencang suatu angin bertiup, maka semakin banyak sedimen yang dapat dipindahkan. Nah, kecepatan angin ini ditentukan oleh perbedaan tekanan udara yang disebabkan oleh perbedaan suhu udara. Saat udara itu panas dan mendingin, densitasnya akan berubah, dan perubahan densitas ini menciptakan perbedaan tekanan udara yang menyebabkan angin terjadi. Sebagai contoh, iklim basah dan awan, oh ya, iklim basah dan awan itu membantu meredam perubahan suhu udara. Tetapi di iklim kering, perubahan suhu harian itu dapat sangat ekstrim. Di gurun sendiri, suhu itu dapat berkisar antara 10 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit pada malam hari, hingga lebih dari 40 derajat Celcius atau 100 Fahrenheit pada siang hari. Jadi perubahan suhunya sangat ekstrim antara ketika malam dan ketika siang. Nah, karena fluktuasi suhu ini, angin umumnya lebih kencang di gurun daripada di daerah lembab dan sering melebihi 100 km per jam atau 60 mil per jam. Kekurangan vegetasi di gurun juga dapat mengaruhi kecepatan angin melalui gesekan peningkatan aktivitas angin di gurun. Nah, eh, lalu kenapa ketika eh, hujan terjadi, angin kan juga kencang. Kenapa erosi tidak terjadi dominasi oleh angin saja? Kenapa oleh air ketika di iklim basah ya tentunya. Jadi ketika di iklim basah, hujan besar yang terjadi, kenapa pengaruhnya lebih besar air daripada angin? Padahal angin di situ juga cukup kencang. Hal itu karena eh, angin-angin ini tuh jarang mengikis sedimen yang disebabkan karena hujan itu membasahi permukaan sedimen. Sedimen yang basah itu akan jadi berat dan kohesif, sehingga angin itu sulit membawanya. Jadi oleh sebab itu di iklim yang basah, terutama yang hujannya tinggi, itu akan lebih dominan erosi disebabkan oleh air bukan oleh angin, karena angin sendiri tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat sedimen yang memiliki atau mengandung air yang berat tadi. Oleh sebab itu digarisbawahi bahwanya angin dapat menjadi agen yang penting dalam erosi ketika partikel itu longgar dan kering. Nah, di sini di gambar 18-14 itu adalah gambar badai debu ya. Jadi kita akan membahas bab selanjutnya yaitu erosi angin dan transportasi. Jadi, badai debu tebal dan menyengat adalah salah satu contoh dari aksi angin. Pada gambar ini adalah dinding debu yang mendekati sebuah kota di Kansas pada Oktober 1935. Dan karena intensitas dan durasi badai pada tahun 1930-an, bagian dari Great Plains dikenal sebagai Dust Bowl. Nah, di sini kondisi Dust Bowl pada tahun 1930-an di negara-negara pertanian berlangsung selama bertahun-tahun akibat kekeringan dan praktik konservasi tanah yang buruk. Tanah liat dan lumpur yang longgar itu mudah terangkat oleh angin, terutama karena anginnya juga kering, seperti di ladang yang diolah. Jadi erosi angin itu akan menjadi lebih parah jika tanah itu terganggu oleh hewan atau kendaraan. Lempung dan tanah liat dapat tetap tersuspend dalam udara yang bergejolak untuk waktu yang lama, sehingga angin kencang itu dapat membawa awan debu ratusan meter ke atas dan ratusan kilometer secara horizontal. Nah, badai debu pada tahun 1930-an ini seringkali menghalangi sinar matahari di tengah hari, dan akibatnya tanah subur tuh hilang di wilayah yang luas, merusak banyak pertanian, dan jalan-jalan serta sungai di hilir dipenuhi dengan endapan debu tebal. Nah, selain itu juga sedimen yang terbawa angin itu kadang-kadang dia tuh akan terangkat di darat dan di bawah ke laut seperti pada gambar 18-15 ini, di mana sedimen yang ada di Gurun Sahara, ini adalah Gurun Sahara, dia itu di bawah ke laut, yaitu eh, di atas pulau-pulau Karibia di Samudra Atlantik di sini. Sebagian besar sedimen berbutir halus ya, yang mengendap di dasar laut adalah sedimen daratan yang dibawa oleh angin ke permukaan laut, dan kapal-kapal yang berjarak 800 km dari pantai itu telah melaporkan bahwanya endapan debu tebal beberapa milimeter itu menutupi dek mereka. Nah, debu-debu itu sebenarnya adalah debu-debu yang dibawa dari darat menuju ke laut.
Nah, contoh lainnya itu adalah abu vulkanik, di mana abu vulkanik itu dapat dibawa oleh angin sejauh ribuan kilometer. Letusan vulkanik yang eksplosif dapat melontarkan abu lebih dari 15 kilometer ke udara. Nah, abu semacam itu mungkin terjebak dalam aliran ketinggian yang tinggi, yaitu sabuk sempit angin kencang dengan kecepatan kadang-kadang lebih 300 kilometer per jam. Contohnya itu ada pada Gunung Santa Helens di barat Washington pada tahun 1980. Lapisan abu yang terlihat itu menutupi sebagian wilayah Washington, Idaho, dan Montana di sebelah timur. Di ketinggian yang tinggi, abu dari St. Helens sendiri dapat mendeteksi terbang, dapat terdeteksi terbang melintasi New York dan keluar ke Samudra Atlantik, yaitu sejauhnya 5.000 kilometer dari gunung berapi. Namun sebenarnya letusan dari St. Helens ini relatif kecil. Nah, kita bandingkan dengan letusan di Krakatoa tahun 1883 di Indonesia, itu eh, letusannya itu dapat mengelilingi bumi selama 2 tahun lamanya dan menyebabkan matahari terbenam yang spektakuler sekali dan penurunan suhu yang sedikit namun terukur karena abu ini memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa. Jadi sinar matahari tidak dapat masuk secara optimal sehingga suhunya berkurang semakin dingin. Juga ada letusan Tambora pada tahun 1815. Dia juga di Indonesia, di mana mengeluarkan begitu banyak abu ke udara sehingga terjadi badai salju di musim panas. Dan itu juga menyebabkan kegagalan panen dan juga kelaparan di New England dan Eropa Utara pada tahun 1916. Yaitu tahun tanpa musim panas. Suhu yang lebih rendah dari 1 derajat Fahrenheit dan matahari terbenam juga menandai letusan Pitanubo di Filipina tahun 1991. Nah, juga ada beberapa istilah lain yaitu salatian. Jadi, karena butiran pasir itu lebih berat daripada lumpur dan tanah liat, pasir itu bergerak dengan permukaan tanah dalam pola lompatan yang disebut sebagai salatian, seperti halnya beberapa sedimen di sungai. Jadi, angin berkecepatan tinggi itu dapat menyebabkan badai pasir, awan pasir yang tergerak cepat dekat dengan permukaan tanah. Jadi, badai pasir itu adalah awan pasir yang bergerak cepat di permukaan tanah. Itu disebabkan oleh angin berkecepatan tinggi. Nah, pasir dengan kecepatan tinggi tadi atau badai pasir tadi eh, dapat mengikis permukaan halus pada batu keras dan mengikis kaca, baik itu kaca depan maupun kaca dan juga cat mobil. Namun, karena berat butiran pasir, pasir itu pasir itu jarang naik lebih dari 1 meter di atas permukaan tanah datar, bahkan dalam angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, sebagian besar aksi pengikisan pasir oleh angin terjadi dekat permukaan tanah. Kita bisa lihat di gambar 18 di sini, di mana erosi angin itu dekat di permukaan tanah. Ini pada tower ini di gambar B, dia terlihat yang terkikis oleh pasir tuh hanya sekitar 1 meter saja dari permukaan tanah. Juga di gambar A, yang tererosi seperti ini. Nah, angin jarang itu menggerakkan partikel yang lebih besar dan maaf. Jadi angin jarang itu menggerakkan partikel yang lebih besar dari butiran pasir. Namun pasir yang diterbangkan oleh angin ini dapat membentuk batu-batu kecil seperti kerikil atau bongkahan batu menjadi uh, quantified batu dengan permukaan datar yang tergerus angin. Kita lihat di gambar 17. Nah ini adalah Ventivac yang tererosi oleh aksi pengikisan pasir angin kencang di Death Valley, California. Angin dominan dari selatan dan utara, jadi di kiri dan di kanan, telah membentuk permukaan tuh berlekuk seperti ini, atau berflut, istilahnya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal istilah deflasi. Apa itu deflasi? Jadi, deflasi itu adalah pengangkatan partikel tanah liat, lumpur, dan pasir dari permukiman tanah oleh angin. Itu disebut sebagai deflasi. Jadi jika sedimen di permukaan itu terdiri hanya dari partikel halus, erosi partikel-partikel ini oleh angin dapat menurunkan permukaan tanah secara signifikan. Lainnya juga ada blowout, yaitu depresi di permukaan tanah
yang disebabkan oleh erosi angin. Kita bisa lihat di gambar ini mah ini typo 18 di 18 maksudnya 18 di 18. Nah ini dia, ini ada depresi di sini akibat erosi angin yang membentuk lubang erosi atau blowout pada sedimen longgar dan kering. Dan depresi ini berhenti pada tingkat air tanah dia akan berhenti di sedimen yang basah. Hmm. Blowout itu ditemukan di negara-negara Great Plains. Salah satunya di Wyoming berukuran 5 kali 15 kilometer di kedalaman 45 meter. Juga ada di beberapa daerah-daerah lain. Selanjutnya ada deposisi angin. Deposisi angin yang pertama ada loess. Apa itu loess? Loess itu adalah endapan lumpur dan tanah liat yang terbawah oleh angin, terdiri dari butiran kuarsa, feldspar, dan mineral lain yang belum tererosi, berbentuk sudut tajam dan terikat lemah oleh kalsit. Jadi loess ini memiliki porositas yang tinggi, biasanya sekitar 60%, dan endapan loess sendiri dapat menutupi bukit dan lembah di hilir sumber sedimen halus, seperti gurun atau wilayah endapan glaster. Kina sendiri memiliki endapan loess yang luas dengan ketebalan lebih dari 100 meter di beberapa tempat. Nah, angin gurun Gobi yang ada di China itu membawa sedimen halus dan lempung yang membentuk endapan ini. Loess itu mudah digali dan memiliki kemampuan unik untuk berdiri sebagai tebing vertikal tanpa longsor di gambar 29. Nah, ini adalah contoh dari Loess sendiri. Yaitu bentuk seperti tebing seperti ini. Rumah, dan di sini ada rumah yang dibangun di tebing curam berlapis Loess di Tiongkok. Sebagai contohnya. Tuh. Dan selama zaman es pada zaman Pleistocene, sungai-sungai yang mengalir di wilayah yang kini menjadi Midwest Amerika Serikat itu mengangkut dan mengendapkan jumlah besar endapan glacier. Kemudian angin itu mengikis lumpur dan tanah liat, semula berupa debu dan glacier. Dari dataran banjir, sungai-sungai ini dan menutupi wilayah luas dengan lapisan loess. Daripada gambar 2020. Dan tahun 2020. Nah, ini dia. Wilayah-wilayah utama yang tutup loess di Amerika Serikat itu ada di sini. Jadi ada yang warna merah itu adalah endapan loess tebal dan kontinu. Sedangkan warna sedikit orange tua ini adalah endapan loess tipis dan tidak kontinu. Oke, selanjutnya juga ada gundukan pasir. Jadi gundukan pasir, bukit pasir di sini adalah gundukan butiran pasir longgar yang ditumpuk oleh angin. Ya, jadi dia ditumpuk oleh angin dan pasirnya itu longgar. Bukit pasir itu paling mungkin terbentuk di daerah dengan angin yang kencang, yang umumnya bertiup ke arah yang sama. Rumpun bukit pasir itu tersebar di gurun barat daya Amerika Serikat. Lapangan bukit pasir yang lebih luas terdapat di beberapa daerah lain di gurun di dunia, seperti gurun Sahara di Afrika, yang mengandung lautan pasir yang sangat luas. Bukit pasir sendiri juga sering ditemukan di daerah daratan di belakang pantai, di mana pasir itu terbangkan ke daratan. Hmm. Selanjutnya, nah, sebentar, sebentar. Ya. Nah, sebagian besar bukit pasir itu memiliki penampang asimetris dengan lereng yang landai menghadap angin dan lereng yang lebih curam di hilir angin. Lereng hilir angin yang curam pada bukit pasir disebut sebagai permukaan lereng. Jadi di sini, ini ada angin, ada pasir, ada gunung pasirnya. Nah, ini akan ada suatu daerah permukaan di sini, permukaan lereng. Pasirnya itu tererosi di sini, di segitiga ini yang ada garis-garisnya. Nah, ini dia. Ini landai dan curam. Jadi pada gambar A, sebuah bukit pasir terbentuk dengan lereng yang landai di sisi hulu dan lereng yang lebih curam di sisi hilir. Nah ini, di sisi hulunya dia landai dan di sisi hilirnya dia akan curam. Pasir yang tererosi dari sisi hulu bukit pasir terendap di lereng hilir, membentuk lapisan silang. Ini lapisan silang. Pergerakan pasir menyebabkan bukit pasir bergerak perlahan ke arah hilir. Dengan di gambar B, angin gurun yang kuat 60 mil per jam yang bertiup ke kanan mengikis pasir dari sisi hulu bukit. Pasir yang landai ini dan pasir tersebut mengendap di sisi lereng yang curam di sebelah kanan. Itu. Nah,
Di sini juga ada sudut istirahat, yaitu sekitar 34 derajat. Ini sudut istirahatnya untuk pasir longgar dan kering. Nah, di gambar 12.22 ini juga eh, gelombang angin yang tadi, garis-garisnya itu. Jadi, eh, kecepatan pergerakan bukit pasir itu jauh lebih lambat daripada kecepatan angin. Tentu saja, karena apa? Karena hanya lapisan tipis pasir di permukaan bukit pasir yang bergerak pada satu waktu. Jadi nggak banyak sedimen yang dapat terpindahkan di bukit pasir. Mungkin bukit pasir itu hanya bergerak sekitar 15 sampai 10 sampai 15 meter per tahunnya. Namun, jika selama bertahun-tahun, pergerakan bukit pasir dapat menjadi signifikan. Dan suatu fakta juga yang tidak selalu dihindari orang-orang yang membangun rumah dekat dengan bukit pasir, bahwasanya bukit pasir itu sering bergerak. Jadi, itu cukup bahaya jika kita meletakkan rumah di dekat bukit pasir. Nah, jika bukit pasir ini, eh, jika bukit pasir ditumbuhi rumput atau vegetasi lain, maka pergerakannya dapat berhenti karena dia akan ditahan oleh tanaman. Nah, di gambarannya itu di gambar ini, 18.23. Ketika bukit pasir, dia dikasih tanaman, maka dia akan tidak terlalu banyak yang bergerak gitu. Selanjutnya juga pasir yang berada di permukaan bukit pasir biasanya membentuk satu gelombang angin. Gundukan pasir kecil dan rendah yang dihasilkan oleh saltasi butiran pasir. Jadi gelombang angin itu apa? Gelombang angin adalah gundukan pasir kecil dan rendah yang dihasilkan oleh saltasi butiran pasir pada gambar 12.22 yang ini. Nah, ini dia yang gundukan-gundukan kecil-kecil ini. Gelombang ini serupa dengan yang terbentuk dalam sedimen oleh arus air. Ada di 14. Karena pasir itu bergerak tegak lurus terhadap dimensi panjang gelombang. Permukaan pasir bergelombang menunjukkan arah pergerakan pasirnya sendiri. Lalu ada jenis-jenis dari bukit pasir. Ini adalah jenis-jenis bukit pasir ya, nomor 23 ya. Jadi ini ada branch, bukit pasir parabola, bukit pasir memanjang, dan bukit pasir yang melintang. Kita akan bahas itu persatu. Yang pertama itu ada Barshan atau Barchange ya, Barchange. Jadi di daerah dengan pasokan pasir yang terbatas, jenis bukit pasir yang disebut sebagai Barchan itu umumnya akan terbentuk ya. Di mana bukit pasir Barchan sendiri itu membentuk bulan sabit dengan lereng curam di sisi dalam atau cekung. Jadi di sini sisi landai, di dalamnya itu akan cekung. Seperti itu. Itu adalah Barchange. Selanjutnya ada bukit pasir transversal, yaitu bukit pasir yang relatif lurus dan memanjang, berorientasi tegak lurus terhadap arah angin. Dia ada di ini. Nah, ini dia. Lurus. Dan juga ada di gambar 1825. Tentang soal 1825. Nah, ini dia. Melintang. Selanjutnya ada bukit pasir parabola. Yaitu mirip bentuknya dengan bukit pasir Barkan, kecuali bahwa ia memiliki lekukan yang dalam dan cembung ke arah hilir. Tanduknya mengarah ke hulu dan umumnya tertanam oleh vegetasi. Nah, dia ada vegetasi di sini. Dan dia berkebalikan dengan Barkan sebenarnya. Tapi bentuknya mengarah ke hulu. Dan yang terakhir itu ada bukit pasir longitudinal atau SAFE, yaitu itu punggungan pasir simetris yang terbentuk sejajar dengan arah angin yang dominan. Ini dia. Nah, arah angin yang dominan, jadi simetris. Dan perlu kita garis bawahi juga bahwa tidak semua bukit pasir itu dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk yang mudah dikenali. Kenapa? Karena banyak di antaranya memiliki bentuk yang cukup tidak teratur. Itu. Jadi ini hanya klasifikasi saja, tapi sebenarnya di lapangan bentuk gurun itu lebih abstrak lagi. Nah, ini adalah gambar bukit pasir parabola. Ini bukit pasir longitudinal. Oke, berarti kita akan masuk ke dalam rangkuman karena pembahasan kita selesai di banyaknya. Yang pertama rangkuman adalah gurun itu terletak di wilayah yang menerima curah hujan kurang dari 25 cm per tahun. Wilayah semacam ini terutama ditemukan di sabuk udara yang turun pada 30 derajat lintang utara dan selatan. Wilayah kering juga dapat disebabkan oleh bayangan hujan dari pegunungan, jarak yang jauh dari laut, dan kedekatan dengan arus laut dingin.
Udara yang turun membentuk gurun dingin di kutub. Lanskap gunung berbeda dari wilayah lembab karena tidak memiliki aliran sungai yang terus-menerus dan memiliki drainase internal serta banyak tingkat dasar lokal yang meningkat. Banjir bandang akibat badai gurun merupakan agen erosi yang efektif meskipun curah hujannya rendah. Batu kapur tahan terhadap erosi di gurun. Tanah tipis dan laju gerakan lambat dapat memberikan topografi gurun tampilan yang bersudut. Beberapa bagian di barat daya Amerika Serikat adalah gurun. Dengan topografi yang terutama ditentukan oleh struktur batuan, batu sedimen yang datar di dataran tinggi Colorado dibentuk menjadi tebing-tebing, dataran tinggi, mesas, dan butte. Topografi yang dikontrol oleh sesar di Basin dan Range Province itu tandai dengan kipas aluvial, bajada, playa, dan pediments. Meskipun erosi angin dapat sangat kuat di daerah dengan kelembapan rendah, aliran sungai itu biasanya lebih efektif daripada aliran dalam membentuk landscape terlepas dari iklim. Sedimen itu berputih halus, dapat terbawa jauh oleh angin, bahkan melintasi benua dan lautan. Pasir bergerak melalui proses saltasi dekat permukaan tanah dan kadang-kadang membentuk suatu ventifak. Angin dapat mengikis suatu wilayah, menciptakan lubang deflasi pada sedimen halus. Bukit pasir bergerak perlahan mengikuti arah angin saat pasir diambil dari lereng yang landai di sisi angin dan diendapkan pada lereng yang lebih curam di sisi berlawanan dari angin. Dan yang terakhir, bukit pasir sendiri diklasifikasikan sebagai barken, bukit pasir transversal, bukit pasir parabola, dan bukit pasir longitudinal. Namun, banyak bukit pasir yang tidak menyerupai jenis-jenis ini. Jenis bukit pasir tergantung pada kekuatan dan arah angin, ketersediaan pasir, dan juga vegetasinya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan latihan soal pada bab 18 ini. Yang pertama, apa dua alasan mengapa bagian wilayah barat daya Amerika Serikat memiliki iklim yang kering? Yang pertama adalah karena letaknya berada di lintang 30 derajat utara dan juga efek bayangan hujan dari pegunungan Sierra Nevada dan pegunungan lainnya yang ada di Amerika Utara. Yang di wilayah barat daya Amerika Serikat. Oh. Ini ada di halaman 478, 482, dan seterusnya. Selanjutnya, gambarlah penampang melintang dari bukit pasir ideal. Labelkan permukaan geser dan tunjukkan arah angin mengapa bukit pasirnya bergerak. Ini ada pada gambar atas tadi ya. Jadi di sini sudah digambar bagaimana dari pasir, angin, permukaan licinnya itu tergambar di sini. Yang ketiga, jelaskan struktur geologi dan gambarkan bentuk lahan utama. Ini dataran tinggi Colorado ya. Di sini ada mesanya, ada bukitnya, dataran tinggi utamanya. Jadi kita jelaskan di sini maaf, aduh, kurang zoom. Nah, di dalam Plateau Colorado terletak di sekitar 4 corners yaitu Utah, Colorado, Arizona, dan New Mexico. Batu-batuannya sebagian besar adalah batuan sedimen yang tingginya sekitar 150 100 1.500 meter di atas permukaan laut dan rentan terhadap erosi angin karena minimnya curah hujan. Dan batuan tahan erosi membentuk dataran tinggi Mesa dan Butte. Terdapat lipatan monoklin di dataran tinggi Colorado, juga ada Hawk Peak dan juga Cuesta. Selanjutnya di B ini adalah Basin Range Province yang terletak di sebagian besar Nevada dan sebagian kecil Texas yang ditandai oleh pegunungan yang berbukit-bukit dan juga terjal. Lembah-lembah di daerah ini cenderung menurun karena adanya pergerakan patahan yang dimana mengakomodasi penipisan dan perpanjangan gerak bumi. Pegunungan di provinsi ini menciptakan zona bayangan yang iklimnya sangat kering. Lanjut nomor 4, bagaimana banjir bandang di daerah kering berbeda dengan kebanyakan banjir daerah lembab? Jadi, badai petir yang dahsyat itu dapat menyebabkan volume ataupun debit air menjadi sangat banyak, di mana bisa menurunkan lebih dari 13 cm hujan dalam 1 jam. Penyerapan pada daerah kering menjadi sangat susah karena tanah keras dan terpanggang matahari cukup lama, yang dimana menyebabkan aliran air itu mengalir runoff sangat cepat di permukaan tanah, berbeda dengan lembab yang dapat menyerap air dengan cepat. Nomor 5, berikan dua alasan mengapa angin merupakan agen erosi yang lebih efektif di gurun daripada daerah lembab. Yang pertama, karena angin ataupun udara itu lebih ringan daripada air, yang dimana hanya mengangkut sedimen halus. Jadi angin itu hanya mengangkut sedimen halus dan kering. Yang kedua, karena angin ataupun udara tidak terikat pada saluran seperti sungai, sehingga angin atau udara dapat bergerak lebih luas dan lebih luasan dan bebas dan berdampak lebih luas juga. Yang keenam, sebutkan 4 jenis bukit pasir dan jelaskan kondisi di mana masing-masing terbentuk.
Yang pertama ada barkan, terbentuk di pasokan air terbatas dan terbentuk seperti bulan sabit dengan lereng curam di sisi dalam atau terdapat cekungan. Yang kedua ada bukit pasir transversal, terbentuk jika pasokan pasir lebih melimpah dan berbentuk relatif lurus dan memanjang. Yang ketiga ada bukit pasir parabola, memerlukan pasokan pasir yang melimpah dan umumnya terbentuk di sekitar lubang angin. Tanah bukitnya itu mengarah ke hulu dan umumnya tanaman vegetasi dan terdapat tanaman vegetasi, tumbuhan. Dan yang terakhir adalah bukit pasir longitudinal. Itu terbentuk dalam punggungan panjang dan sejajar dan teratur jaraknya. Belum ada yang menjelaskan secara spesifik ukuran spektakuler dan jarak teraturnya. Akan tetapi, dalam hipotesis, angin silang itu sangat berperan penting dalam penumpukan bukit pasir. Yang ketujuh, soal multiple choice. Ciri khas utama gurun adalah curah hujannya yang rendah, yaitu C. Jadi dijelaskan di halaman 47, hanya sebagian kecil dari wilayah gurun yang ditutupi oleh bukit pasir. Dan di halaman eh, 479, ini maaf, 479, dijelaskan bahwa terdapat udara dingin yang turun di dekat kutub utara dan kutub selatan yang menciptakan gurun kutub yang memiliki iklim kering disertai dengan lapisan jul es. Jadi tidak semua gurun memiliki suhu yang tinggi seperti itu di sini. Dan delapan, manakah yang merupakan ciri khas gurun? Jawabannya adalah E, semua seperti di atas. Jadi gurun itu memiliki drainase internal, curah hujan terbatas, dia juga sering terjadi banjir bandang, dan melakukan kimia yang lambat. Selanjutnya nomor 9, perbedaan utama antara Mesa dan Butte adalah dalam hal ukurannya. Mesa itu lebih dataran yang lebih luas, dengan Butte lebih kecil. Yang 10, Basin and Range Province itu mencakup hampir seluruh wilayah di Nevada. Itu ada di bacaan 482. Nomor 11, permukaan yang sangat datar yang didasari oleh dasar danau kering yang terbuat dari tanah liat keras yang retak-retak disebut sebagai playa. Yang tadi sudah dijelaskan juga di halaman 489, 485 maaf. Dan nomor 12, batu-batu dengan permukaan datar yang tergerus oleh angin disebut sebagai ventifak. 13, pengangkatan partikel tanah liat, lumpur, dan pasir dari permukaan tanah oleh angin disebut sebagai deflasi. Manakah yang bukan jenis bukit pasir? Semua yang disebut di atas adalah bukit pasir. Ada Barkan, Melintang, dan Parabola. Satunya lagi ada transversal. Nomor 15, sebagian besar wilayah barat daya Amerika Serikat berupa gurun karena yang pertama karena lokasinya dekat dengan lintang 30 derajat seperti di awal tadi dan juga pegunungan barat menciptakan bayangan hujan. Yaitu pegunungan di Nevada tadi ya. Di Sierra, maaf. Gunung Sierra dia eh, menyebabkan suatu daerah bayangan hujan. Nomor 16, sebuah lereng sedimen yang luas itu terbentuk di dasar pegunungan ketika aliran aluvial bersatu adalah bajada. Jadi ketika dua aliran aluvial, awan aluvial itu bersatu akan membentuk suatu bajada. Dan yang terakhir 17, lapisan permukaan yang terdiri dari kerikil yang rapat disebut sebagai permukaan gurun. Dan di sini adalah memperluas pengetahuan. Yang pertama, ke arah mana, itu di foto-foto Bukit Pasir dalam bab ini, ke arah mana angin dominan bertiup dalam setiap kasus. Pada gambar 18.24 Barkan disebutkan bahwa angin dominan bertiup dari kiri ke kanan. Pada gambar 1825 atau melintang disebutkan bahwa angin bertiup dari kanan ke kiri. Pada gambar 1826 parabola disebut bahwa angin bertiup dari kiri ke kanan. Jadi kalau dominan yang dibahas di bab ini itu dari kiri ke kanan. Nomor dua, apakah gurun dapat diubah menjadi wilayah pertanian yang produktif? Bagaimana caranya? Apakah ada dampak lingkungan dari kondisi tersebut? Yang pertama, pada halaman 80 itu menyebutkan bahwa wilayah kering dapat mendukung pertanian bila terdapat persediaan air yang cukup. Tetapi, dia cenderung rentan terhadap kerusakan. Caranya adalah dengan melakukan pengalian air atau irigasi dan pengelolaan lahan yang hati-hati. Dampaknya apa? Dampaknya adalah terjadi desertifikasi yang menyebabkan oleh pengembangan lahan yang berlebihan, overpopulasi dan juga pengalihan air. Dan juga lahan akan menjadi tandus dan tidak layak huni. Yang ketiga, pada kedalaman relatif berapa air tanah kemungkinan besar ditemukan di gurun dan mengapa? Apakah apakah air tersebut kemungkinan besar dapat diminum dan mengapa? Jadi berdasarkan pembahasan sebelumnya di bab ini terutama pada bagian tentang peraya dan depresi gurun, sekitar halaman 487 sampai 490, air tanah di gurun itu cenderung berada sangat dekat permukaan hanya di lokasi-lokasi tertentu, yaitu di daerah dataran rendah atau cekungan seperti Playa,
Di depresi dalam, misalnya depresi Katara, halaman sekitar 487, itu dijelaskan, di mana teksnya itu menjelaskan bahwa angin dapat mengikis sedimen hingga mencapai sedimen basah di permukaan air tanah. Kesimpulannya, air tanah di gurun itu paling mungkin ditemukan pada kedalaman dangkal, hanya di daerah cekungan seperti Playa. Tetapi di luar daerah tersebut, air tanah biasanya sangat dalam, puluhan hingga ratusan meter, karena curah hujannya rendah dan evaporasinya sangat tinggi. Lalu, apakah air tersebut dapat diminum? Kemungkinan besar tidak layak diminum. Kenapa? Berdasarkan penjelasan tentang gurun, playa dan endapan mineral, kadar garamnya itu sangat tinggi. Daerah playa itu adalah lokasi akumulasi garam dan mineral terlarut, yang dimana ada di pembahasan halaman 483 dan 484. Dan juga dia mengandung mineral berbahaya. Air tanah di gurun itu sering mengandung ion-ion mineral dalam konsentrasi yang tinggi, seperti boron, sulfat, garam, sehingga tidak aman untuk diminum. Dan airnya juga jarang diperbarui, disebut sebagai air fosil, sehingga makin lama semakin pekat mineralnya. Jadi itu dia pembahasan kita di bab 18 terkait dengan angin dan juga gurun. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dicerna dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.